Oke, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Siap. Ya, pagi, Pak. Pagi. Gimana kabarnya semua? Baik, Pak. Baik, Baik. Terima alhamdulillah. kasih. Alhamdulillah, semoga semua selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa, terlebih lagi dalam masa pandemi ini. Oh ya, jangan lupa presensi terlebih dahulu ya. Bapak sudah ngirim link Google Form-nya di grup. Batas pengisiannya 15 menit dari sekarang. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Nah, kan sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai definisi jaringan komputer. Nah, hari ini kalian akan mempelajari tentang seluk-beluk jaringan komputer. Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat memahami komponen jaringan komputer, menjelaskan fungsi komponen jaringan komputer, memahami topologi jaringan komputer, dan mempraktikkan perintah dasar jaringan komputer. Karena materi hari ini cukup banyak, jadi silakan saja kalian boleh sambil minum atau makan cemilan supaya nggak ngantuk. Tapi tetap memperhatikan materi ya. Baik, Pak. Oke, sebentar Bapak share screen Baik, dulu. Pak. Apa sudah tampil formnya? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Bentar. Nah, apa sudah tampil? Sudah, Pak. Ya, Pak. Ini sudah tampil. Oke, masuk ke materi pertama, yaitu komponen jaringan komputer. Apa sih komponen jaringan komputer itu? Komponen jaringan komputer adalah bagian utama yang diperlukan untuk menginstal software atau serta membantu dalam membangun jaringan komputer. Nah, ada yang tahu nggak ini apa? Kartu Excel, Pak. Ya, benar Rida. Lebih tepatnya ini kartu SIM ya, atau SIM card. Menurutmu apa ini termasuk ke dalam komponen jaringan termasuk komputer? Iya Pak, termasuk karena dengan menggunakan kartu SIM ini, smartphone dapat terhubung ke internet. Ya, penjelasan yang mantap ya Rida. Kartu SIM ini termasuk ke dalam komponen yang sederhana dan paling dekat dengan kalian. Nah, selain itu ada beberapa komponen yang penting yang harus ada di dalam jaringan komputer. Antara lain yaitu NIC, switch, kabel hub, router, dan modem. Nah, ini ya contohnya, yang kiri atas ini ada switch, yang hitam ini adalah modem, dan yang kanan ini router ya. Pasti kalian udah sering lihat. Nah, itu tadi materi pertama tentang komponen jaringan, berikut fungsinya. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, Pak. Baik, kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut ke topologi jaringan. Topologi jaringan sendiri adalah suatu cara atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih berdasarkan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringannya. Nah, ini adalah contoh dari topologi jaringan. Ada 5, ada topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi mesh, topologi tree. Nah, itu kita akan membahas kelima topologi tersebut. Nah, setiap topologi ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pemilihan topologi jaringan didasarkan pada skala jaringan, biaya, tujuan, dan penggunanya. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Saya mau tanya Pak, apa bedanya dari jenis jaringan yang dibahas minggu lalu dengan topologi ini Pak? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Sederhananya, tipe atau jenis jaringan seperti LAN, MAN, dan WAN kemarin itu menentukan bagaimana cara jaringan tersebut bekerja atau hubungan antara klien dengan servernya.
Nah, kalau topologi ini membahas tentang hubungan klien dengan klien jaringan lain. Apa bisa dipahami? Iya Pak, bisa Pak. Bisa. Ya, baiklah. Itu saja pengantar singkat tentang topologi jaringan. Nah, sekarang ini masuk ke materi yang terakhir tentang perintah dasar jaringan komputer. Nah, perintah dasar baik untuk mengecek koneksi atau juga mengatasi berbagai permasalahan dalam jaringan, kita tidak pernah lepas dari perintah-perintah yang selalu diketik pada command prompt. Mungkin kalian sudah pernah mendengar istilah ping di zaman BBM dulu ya. Nah, fungsi ping itu sebenarnya untuk mengetahui status jaringan yang terhubung. Selain ping, masih ada beberapa perintah atau komen yang sering digunakan pada layar command prompt, khususnya mengenai jaringan. Beberapa perintah ini juga tidak jauh berbeda dari fungsi seperti ping tadi. Seperti contohnya adalah traceRT, ipconfig, netstats, lookup, dan lookup. Pada umumnya, di setiap sistem operasi, entah itu Windows, Linux, ataupun macOS, utilitas ini sudah tersedia, namun dengan penulisan yang berbeda-beda. Nah, di sini Bapak memiliki sebuah kasus dari pelajaran jaringan komputer. Joko membuka sebuah warnet baru di kampungnya. Ia memilih topologi bus dalam menjalankan warnetnya. Namun setelah memastikan semua komponen terhubung satu sama lain, masih terdapat beberapa PC yang tidak terhubung ke operator. Tugas kalian adalah menganalisis kemungkinan penyebab masalah tersebut dan tindakan selanjutnya yang harus dilakukan oleh Joko. Bapak akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Nah, ini ya. Sebentar ya. Bapak akan membuatkan link grup WhatsApp untuk 2 kelompok. Silakan untuk kelompok pertama yaitu Yusrika, Ica, Anto, dan Haris masuk ke kelompok 1. Sisanya bisa masuk kelompok 2 ya. Silakan langsung didiskusikan saja di grup karena Bapak akan memantau keaktifan kalian di grup tersebut. Waktunya 5 menit dari sekarang. Setelah itu kalian bisa kembali lagi ke Google Meet. Silakan dimulai. Baik, Pak. Baik, karena waktunya sudah habis, silakan kembali ke Google Meet lagi. Dan perwakilan dari kelompok pertama untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya, baik Pak. Saya mewakili kelompok 1. Hal pertama yang perlu dilakukan Joko adalah memastikan tiap komputer telah terhubung ke dalam satu jaringan yang sama. Jika jaringannya menggunakan kabel, pastikan juga kabel telah terhubung ke port yang benar. Kemudian Joko perlu mengecek IP address di tiap PC agar tidak ada PC yang berbagi IP address yang sama. Yang terakhir, Joko tinggal melakukan ping di tiap PC untuk mengecek kembali koneksi komputer PC tersebut. Nah, itu saja Pak dari kelompok kami. Ya, terima kasih Yusrika dan kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu dong. Nah, di sini belum membuka sesi tanya jawab ya. Kita lihat dulu hasil diskusi dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ya, terima kasih Pak. Mohon izin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Kalau menurut kami, yang pertama perlu dilakukan Joko itu memastikan bahwa router yang digunakan telah terhubung ke jaringan internet. Kemudian menggunakan perintah ipconfig pada PC operator, lalu mengecek IP address yang tidak sesuai atau ganda. Jika ada, maka Joko perlu menggantikannya melalui PC bersangkutan. Selanjutnya, Joko melakukan ping ke tiap PC melalui PC operator untuk memastikan bahwa IP address sudah aktif. Lalu lakukan perintah neslat untuk mengecek data keluar masuk dari jaringan tersebut. Sudah, Pak. Ya, bagus. Terima kasih Rida dan kelompok 2. Kita beri tepuk tangan juga ya. Nah, sebelum Bapak bertanya nih, dari kalian ada nggak yang ingin menyampaikan sanggahan atau komentar terhadap hasil kelompok lainnya? Silakan. Saya Pak, izin menyanggah untuk kelompok 1. Jadi, kalau menurut saya, ping itu dilakukan di awal saja, jangan di akhir. Jadi bisa langsung tahu PC mana yang tidak terhubung ke dalam jaringan. Seperti itu.
Ya, bagus sekali, Reni. Ya, saya Pak akan boleh menyanggah Pak. Ya, boleh, silakan. Saya mau menyanggah Pak. Menurut kami tujuan dari PING itu dilakukan di akhir itu untuk mengecek apakah solusi yang dijalankan itu sudah berhasil atau belum. Kan belum pasti berhasil kalau tidak dicek lewat PING di akhir. Jadi begitu Mbak Reni. Ya, terima kasih Yusrika. Apa ada tambahan lagi dari kelompok 2? Sudah cukup, Pak. Oke, kalau dari kelompok 1 apa ada komentar untuk kelompok 2? Saya rasa cukup, Pak. Baiklah, kalau begitu singkat saja ya komentar dari Bapak. Dilihat, dari yang Bapak lihat, kalian semua sudah mampu menganalisis masalah dalam sebuah jaringan. Hasilnya juga sudah baik, kalian bisa menyajikan opsi solusi dari permasalahan tersebut. Dari diskusi tadi tidak ada hasil yang salah dari kedua kelompok. Keduanya benar, hanya saja memiliki tahapan yang berbeda. Dari kelompok 1 tadi, memilih cara yang agak panjang dengan mengecek dan memberi perintah di tiap PC. Sedangkan dari kelompok 2, memilih jalur cepat dengan mengecek semua langsung dari PC operator. Tepuk tangan untuk kalian semua. Tadi juga sempat jadi perdebatan ya tentang kapan harus melakukan ping. Nah, keduanya sudah benar. Ping perlu dilakukan di awal, jadi bisa langsung tahu apakah perangkat tersebut sudah terhubung ke jaringan atau belum. Nah, ping juga perlu dilakukan di akhir untuk mengetahui hasil perbaikan yang sudah dilakukan tadi sudah berhasil atau belum. Nah, jadi dua-duanya benar ya, ping itu bisa dilakukan di awal dan juga di akhir. Setelah waktu yang panjang, kita sudah mencapai akhir pembelajaran hari ini. Kalian juga sudah belajar cukup baik mengenai komponen jaringan komputer, topologi jaringan, dan juga perintah jaringan. Cukup sekian materi pembelajaran kali ini. Bapak harap kalian mempelajarinya lagi setelah kelas ini ditutup, sehingga bisa bermanfaat untuk kalian. Mas Anto mungkin bisa tolong berikan sedikit kesimpulan materi hari ini, Mas? Iya, Pak. Bisa, Pak. Ya, jadi teman-teman untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini, komponen jaringan komputer adalah bagian yang diperlukan untuk membangun jaringan komputer. Ada 5 jenis topologi yang sudah dibahas, yaitu ada bus, ring, mesh, tree, star, dan extended star. Dan 5 perintah dasar dalam jaringan yaitu ada ping, ada trace RT, IP config, net stats, dan lookup. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih banyak Anto. Dengan itu tadi, Bapak akhiri pembelajaran kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas cara mengelola jaringan. Silakan persiapkan diri kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.